Inilah suasana kerja di tengah COVID-19. Ada yang main HP karena memang kerjaan tidak ada lagi, tidak ada. Halo, cantik. Mr. Holis, Ya, Pak. saya mau wawancara sedikit mungkin ada hikmahnya, ada manfaatnya, pesan-pesan moral yang akan kita sampaikan dalam wawancara ini. Saya mewawancarai saudara Holis mengenai pengalamannya atau mungkin cerita-cerita lah dari teman-teman kita yang sudah diliburkan sementara dari Bangka. Itu apa yang mereka ceritakan dan apa yang memang saudara Holis alami atau diketahui kan? Oh ya. Proses pemulangan karyawan kemarin Pak ya, statusnya Pak. itu kan. Iya, Pak. Karyawan, karyawati. Prosesnya dari Bangka itu dia harus rapid test. Rapid test Ya, kan? berbiaya Pak. Berbiaya. Ya. Oh. Gratis ya? Kan. Terus setelah rapid test hasilnya keluar, nah baru ngurus surat jalan, minta surat keterangan dia keluar dari Pulau Bangka. Itu minta suratnya dari kepala desa. Ya, Pak. Mau masuk pelabuhan, penyeberangan itu dicek. Sebentar, saya tanya dulu. Mereka pulang mengurus dokumen-dokumen, apakah dibiarkan oleh perusahaan atau memang ya sedikit walaupun mungkin tidak seberapa ada perhatian, bantuan? Ada biaya, ya. Biaya itu dari perusahaan, Pak. Biaya dari perusahaan. Penjemputannya pun gitu, Pak. Itu semuanya dari perusahaan, Pak. Siapa yang menyebut? Saya sendiri. Terima kasih. Semoga jasa dan amal-amalnya mendapatkan balasan oleh Allah SWT. Kayak kemarin ceritanya di pelabuhan, kita masuk dermaga pelabuhan itu waktu mau penjemputan kita harus lapor dulu kan, ngisi buku tamu, seolah-olah kayak buku tamu kita tanda tangan bahwa kita memang mau jemput. Kayak masuk kantor ya? Ya, Karena selama ini nggak ada ya? selama ini tidak ada, bebas. Makanya yang sopir-sopir travel dia di luar, dia nggak masuk karena dia nggak mau nulis itu. Terus begitu apa ya, kapal bersandar, begitu mau apa ya mengambil penumpang atau karyawati itu dicek lagi Pak, kelengkapan surat-suratnya. Jadi waktu dia masuk di Bangka, mau masuk ke kapal dicek, setelah keluar juga dicek. Iya. Dari dinas kesehatan, terus ada beberapa polisi, banyak polisinya. Ya dinas-dinas yang terkait Pak. Ya, yang terkait. Ya, alhamdulillah kita lolos ya karena memang kita melalui prosedur itu Pak. Prosedur. Iya. Dan ada sedikit biaya-biaya Ya. mau masuk ke pelabuhannya, kan? Ada pelicinnya. Ada pelicinnya, kan? Ya, itu oknum. Oknum, ya. Tidak apalah, yang ya. penting kan bisa dijemput lah, Ya, dimanfaatkan oleh oknum. Tapi kalau menurut prosedurnya itu prosedurnya sudah bagus, sudah rapi. Cuma ada oknum yang memanfaatkan situasi ini. Ya, Indonesia. Indonesia, kan? Indonesia akan lebih baik. Ngomong sih. Nah ini Pak Herman, kan? Bagaimana Pak Herman? Iya, tadi beli amoxicillin. Nah, Kata apotek habis, tapi saya belum pulang. Masih istilahnya tegak di dekat situlah. Akhirnya si petugas itu bilang harus dengan resep dokter. Sementara ini penjualan amoxicillin itu dijual bebas. sekarang Sekarang harus pakai resep dokter. Apakah karena amoxicillin biasanya harganya 10. ya paling mahal 10.000. 10.000. Ya, Kalau pakai resep dokter berarti 100.000 resep dokter. Seperti itulah. Ya, itu. Tolong ya pemerintah ya tolonglah gimana. Ini Pak Herman, Ya. sebentar. Bagaimana cerita dengan ada tetangganya yang kena positif? Ngeri-ngeri sedap. Ya, sekarang komplek itu jatuhnya jadi zona merah kan. Ya, selama ini dia menganggap remeh kan. Ya. Ternyata setelah terjadi itu dia baru antisipasi penyemprotan lingkungan,
setelah ada terjadi begitulah kira-kira masalah corona. Ya, Terima kasih. terima kasih. Nah ini ya sekelumit cerita kan, Pak Herman ini adalah orang yang mungkin paling getol ya mengusulkan untuk tetap jalan usaha ini. Tetapi sekelumit cerita ini sengaja saya ambil dengan seizin beliau tentunya, bahwa tetangga baiknya kan. Nah ini ada yang terdampak berapa hari yang lalu kan, baru saja, tetapi kan ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan waktu secepat itu ternyata almarhuman atau pasien ini sudah meninggalkan kita semua. Semoga husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan kan. Kenapa saya sampaikan dan saya rekam, termasuk adegan wawancara saya dengan saudara Holis dan Pak Herman tadi, ini adalah sekelumit cerita bahwa ya kita memang tidak takut. Kalau memang sudah terjadi, mau dibilang apa lagi? Ya, mau dibilang apa lagi? Tetapi kalau sudah terkena, ya seperti kata Pak Herman tadi, sekarang sudah ada kepanikan di tetangga-tetangganya dan sudah dinyatakan zona merah. Inilah cerita kita hari ini. Nanti ada episode keduanya, yaitu tentang Holis akan mengantarkan karyawan kita. Jadi sebisa mungkin kalau memang bisa kita bantu, akan kita bantu proses pemulangan karyawan kan, baik dari biaya kalau memang bisa belum pulang kan, ya kita akan berusaha untuk kita tanggung. Tetapi mohon maaf, ada yang sudah diliburkan lebih dahulu ya, ada yang belum. Ini sebenarnya sama-sama perjuangan, tapi yakinlah insya Allah kan badai pasti akan berlalu kan. Dan kita jangan sampai salah paham, kita tidak pernah mengiming-imingi bahwa tanggal sekian hari ini atau tanggal sekian ini kita akan mengetok, bukan ya. Ini kita sama-sama berharap mudah-mudahan tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian ini selesai dan kita tutup. Bukan artikan kita mengiming, jangan sampai nanti salah paham. Pilihan terbaiknya ya, kalau kita memang kurang beruntung, bukan tidak mungkin usaha ini akan tutup. Tapi kalaupun tutup, unit saudara pusat juga ikut tutup. Saya kira mungkin inilah yang perlu saya sampaikan. Ya jangan sampai nanti kita ya ada kesalahpahaman, kami seolah-olah mengiming-imingi, seolah memberikan harapan, tidak. Tetapi kita semua sepakat berharap semoga musibah cepat berlalu kan. Apapun keputusan Anda, kita serahkan sepenuhnya kepada saudara-saudara. Tapi ingat, seperti sering saya sampaikan, kita sudah terlanjur jadi pemenang. Sekarang masanya injury time. Pertandingan belum selesai, kompetisi belum selesai. Mudah-mudahan kita tidak tergelincir kepada hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga kita gagal untuk jadi pemenang. Saya kira mungkin demikianlah wawancara singkat saya sama Mr. Holis dan Pak Herman. Ini suasana kerja kita, itu namanya Mr. Paujan. Selamat bertugas bagi yang sudah ditugaskan. Yang belum ditugaskan mohon menunggu, insya Allah pada saatnya nanti akan kita panggil. Mohon doanya juga. Amin. Mudah-mudahan bisa kumpul lagi ya. Amin. Sekian dan terima kasih.